Sebagai negara Buddha yang baru merdeka, di tahun 1945, Indonesia mulai mencari bentuk terbaik dalam menjalankan keberlangsungan negara. Pergantian bentuk negara dan sistem pemerintahan kerap mengiringi jalannya sejarah bangsa ini semenjak kelahirannya di tahun 1945 hingga tahun 1959 dari demokrasi ala barat yang bernuansa liberal hingga demokrasi ala presiden yang bernuansa otoritarian. Memasuki pertengahan tahun 1950, pasca bubarnya RIS di Indonesia, mulai merumuskan demokrasi yang memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh berpendidikan Belanda untuk menerapkan demokrasi yang mereka lihat dari kemajuan negara-negara Eropa. Di masa demokrasi liberal, terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik unik dari penerapan demokrasi ala barat. Pertama, kedudukan presiden hanya sebagai lambang negara. Dalam sistem parlementer, presiden berposisi sebagai kepala negara yang bertugas sebagai simbol pemersatu bangsa dan tugas-tugas yang bersifat seremonial. Kedua, karakteristik dari masa demokrasi liberal yaitu penerapan sistem multipartai di masa demokrasi liberal. Pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam aktivitas politik. Namun, penerapan sistem multipartai ternyata memiliki dampak negatif karena semakin banyaknya partai-partai politik yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Karakteristik ketiga dari demokrasi liberal yaitu jatuh bangunnya kabinet. Kabinet dalam masa demokrasi liberal. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Natsir ditunjuk sebagai Perdana Menteri ketika pada April 1950, Natsir berkeliling ke Parlemen Republik Indonesia Serikat menyampaikan ide gagasannya. Presiden Soekarno kemudian memberikan mandat pembentukan kabinet kepada Muhammad Natsir. Sekarang negara kita telah kembali menjadi negara Republik Indonesia. Dengan ini saya memberikan mandat untuk kalian menjadi menteri. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Dalam perkembangannya, terbentuk kemudian Kabinet Natsir pada September 1950. Adapun program Kabinet Natsir adalah keamanan dan ketertiban negara, persiapan pelaksanaan pemilu, upaya memasukkan Irian Barat ke Republik Indonesia. Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri, seperti gerakan DI/TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis, tetapi mengalami jalan buntu. Upaya yang dilakukan oleh Natsir terkait Irian Barat kemudian menemui kegagalan. Kabinet Natsir praktis tidak banyak melakukan atau menjalankan program-program kerjanya. Kemudian munculnya mosi tidak percaya yang diajukan oleh anggota parlemen dari PNI yang bernama Hadi Kusumo, yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1950 yang mengatur tentang pengangkatan DPRD. Tentang pemilihan anggota Badan Perwakilan Daerah, Lembaga Perwakilan Daerah yang sudah ditetapkan selesai. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis. Hal ini ternyata didukung oleh partai-partai politik lainnya. Muhammad Natsir kemudian menyerahkan mandat pengangkatannya sebagai Perdana Menteri kembali kepada Presiden Soekarno. Maka Kabinet Natsir kemudian jatuh tanggal 21 Maret 1951. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Terjadi dialog antara Masyumi dan PNI sebagai dua kekuatan besar parlemen saat itu. Kita harus segera membentuk kabinet yang baru dari partai kita. Ya, benar. Kemudian secara resmi terbentuknya Kabinet Sukiman.
Program kabinet ini adalah persiapan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, upaya pengembalian Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia. Pada masa Kabinet Sukiman, Indonesia menandatangani Persetujuan Mutual Security Act dengan Amerika Serikat. Mutual Security Act ditandatangani pada masa Kabinet Sukiman oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Partai Masyumi dan Duta Besar AS Merle Cochrane. Namun, kerjasama ini justru memicu kontroversi. Kerjasama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya, Kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Wilopo kemudian ditunjuk sebagai pembentukan kabinet. Dalam perkembangannya, Kabinet Wilopo kemudian berdiri dan didukung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Mempunyai program kerja, persiapan pelaksanaan pemilu, meningkatkan kemakmuran, menegakkan keamanan, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Dalam masa Kabinet Wilopo terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yang melibatkan perwira tinggi Angkatan Darat, Kolonel Bambang Supeno dan Soekarno. Diadakan misi militer Belanda yang nantinya akan memberikan pelatihan teknis kepada militer Indonesia. Kolonel Bambang Supeno tidak setuju dengan hal itu. Meminta kepada Presiden agar misi militer Belanda dibatalkan. Adanya hal itu membuat perwira tinggi Angkatan Darat menganggap parlemen terlalu mencampuri urusan internal di dalam tubuh Angkatan Darat. Kemudian Soekarno menolak untuk membubarkan parlemen karena tidak mau menjadi diktator. Selama Kabinet Wilopo berjalan, muncul berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintah. Salah satunya adalah peristiwa Tanjung Morawa. Terjadi karena pemerintah telah menyerahkan kembali tanah DVP yang telah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Polisi dikerahkan guna mengusir para petani yang menggarap DVP tanpa izin. Kemudian munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juli 1953. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini mendapat cukup banyak dukungan dari banyak partai. Kabinet ini mempunyai program meningkatkan keamanan dan kemakmuran, menyelenggarakan pemilu dengan segera, pembebasan Irian Barat secepatnya, melaksanakan politik bebas aktif. Prestasi yang diraih pada kabinet ini adalah terselenggaranya Konferensi Asia Afrika di Bandung. Selamat datang saudara-saudara sekalian, selamat datang di Indonesia. Kita akan melakukan konferensi yang dihadiri 29 negara Asia dan Afrika. Kita akan memulai konferensi Asia dan Afrika. Adanya konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Hubungan yang tidak harmonis ini menyebabkan keretakan para pendukung Kabinet Ali. Akhirnya, Ali Sastro Amijoyo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden pada 24 Juli 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Pada tanggal 8 Juli 1953, Burhanuddin ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet. Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai program mengembalikan kewibawaan pemerintah, pelaksanaan pemilu, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah terlaksananya pemilu pertama pada tahun 1955. Akhirnya selesai juga pemilu kali ini. Para rakyat sudah memilih pilihan mereka masing-masing. Anggota DPR dan Dewan Konstituante akan membuat konstitusi baru untuk kita. Ya, saya harap mereka melakukan yang terbaik untuk menjaga dengan Kabinet ini mengalami gangguan atas kebijakan yang diambil berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintah yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Di dalam lingkungan pemerintah itu sendiri, kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno ketika anggota parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada Kabinet Burhanuddin. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Ali kembali ditunjuk untuk menjabat dalam kabinet di masa selanjutnya. Hal ini dilatar belakangi karena diselenggarakannya pemilu tahun 1955 yang dimenangkan oleh 4 partai yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Kabinet ini mendapat dukungan penuh dari parlemen dan Presiden Soekarno. Kabinet Ali berhasil melakukan pembatalan konferensi meja bundar. Telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956, yaitu Indonesia secara sepihak membatalkan seluruh perjanjian KMB dan sejak ini Indonesia tidak terkait lagi dengan seluruh perjanjian KMB, termasuk hal yang berkenaan dengan status wilayah bagian barat. Pembatalan konferensi meja bundar menimbulkan masalah baru. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Juanda, 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda berhasil mencetuskan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Saudara-saudara sekalian, saya merasa bahwa wilayah lautan Indonesia terlalu kecil sehingga kapal-kapal asing bebas menguasai lautan tanpa ada hambatan. Dengan ini saya melakukan deklarasi Juanda di Konferensi Hukum Laut PBB. Pada masa Kabinet Juanda terjadi pergolakan-pergolakan di daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya, diadakan musyawarah nasional di Gedung Proklamasi. Dalam musyawarah ini kita akan membahas tentang pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang serta pembangunan wilayah RI. Banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat yang kemudian berakibat pada pemberontakan PRRI Permesta. Kabinet Juanda selesai menjalankan tugasnya ketika Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang akhirnya merubah tatanan pemerintah dan merubah sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin.